Selamat pagi Indonesia, kami kembali hadir untuk menghadirkan informasi ini Glory dan juga pemirsa ya. Ada sedikit berbeda kali ini berkaitan dengan segmen Jalan Pagi kita. Kita akan menghadirkannya dari banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang membuat warga harus mengungsi ke posko pengungsian. Salah satu posko pengungsian yang didirikan berada di Masjid Al-Muhyiddin. Di posko ini pemirsa pengungsi memiliki dapur umum untuk menyuplai makanan bagi para pengungsi setiap harinya. Nah, untuk menyaksikan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia. Ada Henrich Tera dan juru kamera Maulana Ridwan Maliki yang berada di Desa Bukit Rata, Aceh Tamiang. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang membuat sebagian warga mengungsi. Salah satunya posko pengungsian yang berada di Masjid Al-Muhyiddin yang berada di Desa Bukit Rata. Selengkapnya bersama Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Nah, saat ini saya akan mengajak para pemirsa Selamat Pagi Indonesia untuk melihat keadaan dapur umum yang didirikan oleh relawan yang berasal dari Sahabat Muslim Surakarta. Bisa dilihat bahwa di dapur umum ini sudah ada beberapa bantuan bahan logistik seperti telur, sayur-sayuran, serta sudah menyajikan makanan matang seperti ini untuk dibagikan kepada para warga yang berada di posko pengungsian ini. Bisa dilihat bahwa untuk siang ini memang ada makanan seperti mie, ikan, dan juga ayam yang dibagikan kepada para pengungsi. Dan bisa dilihat juga saat ini memang beberapa pengungsi juga turut mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan dari Sahabat Muslim Surakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa memang makanan yang dibagikan ini dibagikan secara sukarela untuk kepada pengungsi maupun juga warga yang membutuhkan bantuan makanan. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu koordinator dapur umum dari Sahabat Muslim Surakarta. Bapak boleh dijelaskan bersama kami sudah sejak kapan dapur umum ini berada? Kita sudah 7 hari dari hari ini. Kita sebelumnya kita di Agam Palembayan. Terus dari info dari rekan-rekan semuanya relawan bahwasanya di Tamiang Aceh ini kondisinya lebih crowded dan lebih membutuhkan, akhirnya kita geser ke sini. Jadi sekali lagi kami menyediakan makanan kurang lebih satu hari itu 600 sampai 700 porsi, gratis, semuanya gratis. Pagi, siang, sore, kalau malam biasanya kita sediakan mie atau pop mie. Karena memang keterbatasan kami berlima dari Solo lewat jalur darat. Ya spesialis kami memang masak. Oleh sebab itu kami menyediakan hanya khusus masak saja. Untuk kopi, teh kita sediakan 24 jam. Kita masakkan air panas jadi buat sendiri. Gitu. Baik Bapak, untuk makanan yang didistribusikan kepada para pengungsi maupun warga yang membutuhkan, itu dibagikan sejak kapan saja Bapak? Ya, kalau makanan kita masak sebelum subuh sudah masak, jadi jam 6 itu sudah ready, sudah bisa sarapan pagi. Kalau siang menjelang duhur sampai nanti asar lagi makan. Kalau malam kita makanan, ya tadi kita sediakan pop mie di sini. Baik Bapak, untuk bahan makanannya sendiri itu didapat dari mana Bapak? Oh, iya. Untuk awal karena sini mayoritas Tamiang belum buka, kita kemarin sewa traga untuk belanja ke Medan. Jadi sementara awal-awal itu sekitar 3 hari 4 hari awal itu kita buka dapur umum itu kita belanjanya di Medan. Ya, alhamdulillah ini di hari ke-6 ke-7 terakhir ini di Tamiang sudah mulai ada beberapa toko yang bisa kita belanjakan di sini. Jadi nggak harus kita ke Medan, alhamdulillah. Harapan kami memang kepada yang pertama warga yang terdampak di Aceh Tamiang, mudah-mudahan bersabar dengan kondisi ini. Ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semuanya segera terkondisikan dengan baik dan masyarakat berdampak semoga juga bersabar dan bisa segera pulih dengan kondisi ini. Dan untuk para relawan ini belum selesai, jangkanya masih panjang. Ayo kita gotong royong dari relawan, dari masyarakat, dari pemerintah juga harus gotong royong, bahu-membahu untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan sekitarnya.
Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat gambaran situasi di posko pengungsian yang ada di Masjid Al-Muhyiddin yang berada di Desa Bukit Rata. Dan bisa dilihat bahwa memang ketika banjir datang, itu para warga mengandalkan masjid ini sebagai salah satu pengungsi. Namun, masjid ini juga terendam banjir. Nah, akan saya tunjukkan juga kepada para pemirsa Metro TV bahwa ketinggian air yang masuk ke masjid ini itu sebatas ini. Kalau bisa dilihat ada garis. Nah, ini merupakan garis batas air yang masuk ke dalam Masjid Al-Muhyiddin ketika banjir bandang melanda di akhir November 2025 lalu. Dan juga bisa dilihat bahwa memang warga dari Dusun Bukit Rata dan beberapa dusun lainnya sekitar masjid ini mengandalkan masjid ini sebagai salah satu posko pengungsian. Dan bisa dilihat bahwa memang ada beberapa keluarga dan juga ada beberapa warga yang sedang beristirahat karena memang ketika rumah mereka hancur, para warga lari ke masjid ini untuk mengungsi. Bisa dilihat ada keluarga yang membawa bayi, ada keluarga yang membawa anaknya, dan juga ada beberapa pengungsi yang memang sudah tua. Dan tidak hanya di lantai 1, pengungsi juga mengungsi di lantai 2. Bisa dilihat bahwa memang di lantai 2 masjid ini itu juga digunakan sebagai pengungsian. Bisa dilihat masih ada beberapa pakaian warga yang masih digantung di lantai 2 seperti itu. Dan juga saat ini saya akan coba mengajak para pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu pengungsi yang berada di posko pengungsian Masjid Al-Muhyiddin di Desa Bukit Rata ini. Ibu, selamat siang. Ibu bisa diceritakan sudah sejak kapan mengungsi di masjid ini? Dari tanggal 26. Di tanggal 26 bulan 11 2025. Ibu, terkait banjir saat melanda di Kabupaten Aceh Tamiang ini, bisa digambarkan Ibu untuk saat ini pemukiman warga itu kondisinya bagaimana? Rusak berat, kebanyakan rusak berat, hancur lah semua. Yang kira-kira misalnya beton seperti itu bisalah berdiri, tapi kalau yang papan seperti kayak triplek itu semua hancur, nggak ada bisa lagi yang diperbaiki. Jadi semuanya hancur, nggak bisa diselamatkan gitu, karena kan rumah hanyut, hanyut rumah. Semuanya itu hanyut rumahnya. kebanyakan hancur lah, nggak bisa lagi untuk Nggak bisa ditempati. lagi lah rumah kami kan, yang Pakai rumah pakaian, papan. tilam gitu kan, atau kasur tuh ya nggak bisa lagi dipakai. Baik Ibu, selama Ibu mengungsi di posko pengungsian ini, apakah ada bantuan yang sudah didapatkan? Banyak bantuan pribadi, bantuan orang-orang lewat. Kebetulan kami posko pertama di sini, Ibu yang buka gitu kan. Posko pertama, kami buka pertama dengan 7 super mie. Beras kira-kira 5 kilo, itulah yang kami tangani. Tapi karena harus ada dapur umum, kebetulan di sini mati lampu, kami cari kayu. Kayu kebetulan basah semua, itulah yang mengeringkannya satu hari itu. Makan yang untuk yang beras 5 kilo sebanyak ini masyarakatnya. Kebetulan Desa Bukit Rata ini banyak, 2.000 lebih kakaknya, bukan jiwanya gitu. Baik Ibu, apakah untuk listrik itu sudah masuk ke daerah Desa Bukit Rata ini? Sampai sekarang belum. Kemarin 2 hari yang lalu ada penerangan jalan. Tapi kalau untuk rumah-rumah sampai sekarang belum. Mati ke lampu dari sejak tanggal 26 sampai sekarang. Lalu apa Ibu keluhan yang masih dirasakan oleh para pengungsi dan apa yang masih menjadi kekurangan di posko pengungsian ini? Banyak Pak. Salah satunya itu tadi kami tidur kan nggak ada apa-apa itu. Kayak matras gitu kan, anak-anak kecil kasihan dingin, kayak selimut-selimut, seperti itulah. Untuk tidur dingin gitu kan, penerangan, lampu, air. Kebetulan ini masjid, jadi dia dikasih dari tangki pegunungan kata di sini ini. Kebetulan karena di kami mengungsi di masjid, tapi kalau yang daerah-daerah sini yang nggak ada ya masing-masing. Gitu. Ibu, adakah harapan ingin disampaikan? Banyak nih harapannya. Jadi kan kalau misalnya satu persatu saya kan nggak bisa juga ya. Yaitu untuk kami alas tidur nggak ada. Kebetulan kalau misalnya pun ada tenda-tenda, ada tong air mana tahu ada lewat seperti PDAM tuh atau tangki-tangki tuh kami bisa semuanya tuh memerlukan air gitu.
Jadi kalau misalnya untuk ke depannya tuh kelambu, kos kaki yang nggak ada yang dikasih. Kebetulan di sini kan posko banyak yang dibagi-bagi. Kalau untuk sembako tuh banyak lebih gitu untuk saat ini ya. Untuk ke depannya kita kan nggak tahu karena ini kan mati lampu. Semuanya fasilitas tuh mati gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Kebetulan kami ada posko dapur umum itulah yang memberi. Tapi besok udah nggak ada lagi gitu. Jadi maksudnya itulah harapan ibu seperti itu tadi lah kayak kasur-kasur, matras, tong-tong air gitu. Kalau misalnya pun apa yang nggak ada kos kaki itu banyak orang ini kan kebanyakan kutu air gitu ya kan, luka-luka kakinya selop sendal itu banyak yang nggak ada gitu. Kalau baju kebetulan baju-baju bekas banyak, itulah yang kami harapkan sekarang ini. Baik Ibu, terima kasih telah berbagi bersama kami. Dan itu tadi pemirsa, memang beberapa warga mengeluhkan masih terdapat kesusahan air bersih dan juga pasokan listrik yang belum mengalir ke daerah ini. Dan warga juga mengeluhkan beberapa penyakit yang telah dialami oleh warga seperti penyakit kutu air serta penyakit lainnya, sehingga memang warga masih membutuhkan beberapa bantuan obat-obatan serta yang menjadi prioritas saat ini adalah air bersih. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Hendri Tera, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.